Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak pada bab keempat, yaitu mengenai adab bertamu dan menerima tamu. Seperti biasa, sebelum Bapak menyampaikan materi inti, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi di bab 4 ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah memahami adab bertamu dan menerima tamu dengan benar. Kemudian yang kedua, menguraikan adab bertamu dan menerima tamu dengan benar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan adab bertamu dan menerima tamu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menemukan hikmah menerima atau menerapkan adab bertamu dan menerima tamu dengan benar. Bertamu merupakan salah satu cara menyambung silaturahmi dan menjalin persaudaraan yang dianjurkan dalam Islam. Bertamu artinya datang berkunjung ke rumah seorang teman atau kerabat untuk suatu keperluan dalam rangka menciptakan kebersamaan, kerukunan, dan kebaikan bersama. Bertamu bertujuan untuk menjalin persaudaraan antar sesama atau mempererat silaturahmi. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan saat bertamu, yang pertama yaitu mencari waktu yang tepat untuk bertamu. Ketika hendak bertamu, kita harus memperhatikan waktu yang tepat untuk berkunjung. Waktu yang harus dihindari ketika hendak bertamu, salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum sholat subuh. Ya, itu tidak boleh. Kemudian waktu-waktu yang biasa digunakan untuk berzikir atau membaca Al-Quran seperti setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Kemudian waktu istirahat atau tidur siang. Ya. Kemudian yang keempat yaitu setelah sholat isya. Kemudian yang kedua, ada bertamu yaitu mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan menerima ataupun meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Sebelum masuk ke rumah orang yang dikunjungi, kita diharuskan mengetuk pintu dan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Tujuannya untuk menghormati, ya, sekaligus mendoakan pemilik yang ada di rumah tersebut agar memperoleh keberkahan dan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan mengenai hal tersebut, yaitu meminta izin untuk masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan, maka masuklah, jika tidak, maka pulanglah. Meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain bertujuan untuk memberikan waktu kepada pemilik rumah agar dapat merapihkan diri sebelum menyambut tamu yang datang. Kemudian adab yang ketiga, adab bertamu yang ketiga yaitu tidak memandang ke seluruh ruangan dengan perasaan curiga. Ya, apabila kita merasa penasaran dengan rumah yang dikunjungi, kita tidak dianjurkan untuk melihat sekeliling rumah sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada bertamu yang keempat, yaitu memakan dan meminum hidangan setelah
dipersilahkan. Apabila pemilik rumah menyediakan hidangan, kita diperkenankan memakannya dengan sopan, tidak serakah atau terburu-buru. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati orang yang telah menyediakan hidangan. Kemudian adab yang keenam, segeralah meninggalkan rumah setelah bertamu dan mendoakan pemilik rumah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kemudian yang keenam, tidak bertamu lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk tidak menyusahkan pemilik rumah, sehingga tamu diberikan hak untuk berkunjung ke orang lain paling lama 3 hari. Ya. Selain adab bertamu, Islam juga mengajarkan tentang adab menerima tamu. Adapun adab menerima tamu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu segera menjawab salam dan menemui tamu dengan berpakaian yang rapih dan sopan. Yang kedua, setelah menemui tamu, hendaknya segera memberikan izin untuk masuk ke dalam dan mempersilahkan duduk. Yang ketiga, wajib menghormati tamu sebagaimana kita ingin dihormati. Yang keempat, apabila tamu adalah orang yang tidak dikenal, maka kita perlu dan boleh berhati-hati dengan menanyakan nama, alamat, dan keperluannya. Yang kelima, menyiapkan hidangan yang baik sesuai dengan kemampuan. Kemudian mempersilahkan tamu untuk menyantap hidangan tersebut. Kemudian yang keenam, dianjurkan untuk menemani tamu makan. Ya. Apabila tamu menginap, maka kita harus menjamunya dengan baik. Apabila tamu berpamitan, sebaiknya kita mengantarkannya sampai dengan rumah. Apa hikmah kita menerapkan adab tamu dan menerima tamu? Hikmah atau manfaat menerapkan adab bertamu dan menerima tamu yang pertama, menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain. Kemudian menciptakan kerukunan dan mempererat persaudaraan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Kemudian keempat, datangnya tamu membawa rahmat dan kepulangannya tamu membawa ampunan bagi pemilik rumah. Kemudian yang kelima, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mendapat pahala karena menyenangkan hati orang lain. Baiklah, demikianlah anak-anakku yang sangat Bapak cintai dan banggakan, penyampaian materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu mengenai adab bertamu dan menerima tamu. Silakan kalian dapat mengulang-ulangi video yang Bapak buat ini sehingga dapat memahami dengan betul-betul materi akidah akhlak tentang adab bertamu dan menerima tamu. Demikianlah penyampaian materi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.